Halo semuanya, hari ini aku akan share apa yang aku pelajari dari khotbah Pastor Barry dengan judul kerendahan hati. Pastor Barry berkata bahwa Tuhan itu punya goal di dalam hidup setiap kita. Tuhan itu sama seperti orang tua pada umumnya. Ketika memiliki anak, pasti setiap orang tua punya yang namanya goal. Apa yang mereka pengen terjadi di dalam hidup setiap anak-anak mereka. Nah, sama dengan Tuhan kita. Tuhan ketika mengeluarkan kita dari Mesir, Tuhan punya spesifik goal yang akan Tuhan pengen terjadi di dalam hidup kita. Yaitu apa? Biar setiap kita menyelesaikan bagian kita yang terbaik ketika kita itu masih ada di bumi. Dan kita harus mengerti apa sih daya cipta dari kekuatan kerajaan Allah di dalam hidup setiap kita. Kekristenan itu seperti biji sesawi yang sangat kecil, tapi dia bisa bertumbuh menjadi pohon yang besar gitu. Di dalam firman-Nya di Markus 4 ayat 30 berkata seperti ini. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendak kita menggambarkannya? Ini yang poinnya. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditabur di tanah. Memang biji itu paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditabur, ia akan tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang ada, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Itu yang Tuhan pengen di dalam hidup setiap kita, orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan. Tuhan itu pengen bahwa setiap kita memiliki yang namanya pertumbuhan. Ketika biji sesawi, biji-biji surgawi yang sudah ditaruh di dalam hidup kita, itu harusnya bertumbuh. Dan one day bisa menjadi naungan dan menjadi besar gitu. Ibaratnya, mungkin kalau hal simpelnya adalah Tuhan tuh pengen ketika mungkin hari ini kita adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Tapi Tuhan pengen bahwa goalnya adalah hari ini kamu mendengarkan firman Tuhan, one day kamu harus menjadi orang yang mengajar. One day kamu harus menjadi orang yang bersaksi. Hari ini mungkin kamu dididik, kamu hari ini di bawah memiliki leader. One day kamu harus menjadi leader buat orang-orang di bawah kamu. Itu yang Tuhan pengen di dalam hidup setiap kita. Mungkin hari ini kita adalah orang yang biasa meminta. One day Tuhan pengen bahwa setiap kita akan menjadi orang yang memberkati. Hari ini kita adalah orang yang mungkin adalah orang yang gampang kecewa, gampang tersinggung. Baik, Tuhan tuh pengen bahwa one day kita akan menjadi orang yang punya kasih, untuk punya pengertian dan punya hati untuk membalikan keadaan bersama Tuhan kita. Nah, kita harus tahu apa sih yang membuat kita tuh anak-anak Tuhan sulit untuk yang namanya bertumbuh. Padahal goalnya Tuhan adalah melihat kita itu bertumbuh. Apa yang membuat kita sulit untuk bertumbuh? Bisa dikatakan adalah karena kita tidak memiliki kerendahan hati. Ini adalah poinnya. Kerendahan hati itu harus kita miliki. Karena apa? Kerendahan hati itu yang akan membuat setiap benih yang ditabur di dalam hidup kita akan bertumbuh gitu. Jadi Pastor Barry berkata bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita, pengalaman seburuk apapun yang terjadi di dalam hidup kita, itu harus jadi pelajaran di dalam kerendahan hati di dalam hidup kita. Bahwa mau gak kita merendahkan hati kita untuk yang namanya percaya dan berani taruh semuanya di bawah kaki Tuhan. Untuk yang namanya percaya dengan sungguh bahwa Tuhan akan menyediakan jauh lebih besar, jauh lebih hebat, jauh lebih dari apa yang kita pikirkan untuk di masa yang datang. Itulah kerendahan hati. Jadi hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, miliki hati yang percaya bahwa Tuhan akan sediakan jauh lebih besar. Itulah kerendahan hati. Pastor Barry juga berkata, mau tahu gak bagaimana setiap kita itu bisa tahu bahwa kita ini rendah hati atau enggak? Caranya gampang. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita mendengarkan khotbah, apakah hati kita itu keras? Apakah kita punya mental yang berkata, seperti yang sudah aku dengar, seperti yang sudah terjadi. Itu adalah mental Mesir. Itu artinya kita gak punya kerendahan hati. Tapi mau gak kita memiliki kerendahan hati dan berkata ketika kita mendengarkan firman Tuhan, yes, it is my time. It is my time. Untuk hari ini Tuhan akan balikin keadaan. It is my time bahwa Tuhan akan melakukan perkara di dalam hidupku. Itulah kerendahan hati. Bahwa kita taruh kepercayaan kita di dalam Tuhan, berani untuk taruh semuanya di kaki Tuhan. Itu yang Tuhan pengen di dalam hidup setiap kita. Jadi Pastor Barry juga bilang bahwa setiap kita itu punya yang namanya umur kedewasaan. Harusnya itu ada di dalam hidup setiap kita. Umur kedewasaan itu adalah momen dimana setiap yang ditabur itu harusnya bertumbuh besar. Tapi apa yang gak membuat itu menjadi tumbuh besar? Yaitu ketika kita tidak memiliki yang namanya kerendahan hati. Seringkali yang menghalangi semua pertumbuhan itu adalah kerendahan hati. That's why sangat penting anak-anak Tuhan memiliki namanya kerendahan hati. Pastor Barry juga berkata bahwa anak-anak muda, ketika kamu mau menjadi orang hebat, ketika kamu mau menjadi pegawai yang hebat gitu ya,
menjadi bos yang hebat, apa yang harus kita lakukan? Jadilah pegawai yang hebat. Kita nggak bisa langsung lompat ke level yang kita pengen, jabatan yang tinggi. Kita nggak bisa start dari itu, teman-teman. Kita harus start punya kerendahan hati mulai dari awal. Mau nggak kita jadi pegawai yang hebat dulu, jadi orang yang bisa dipercaya terlebih dahulu? Mau nggak kita lulus dulu jadi pegawai yang hebat, dan one day kita akan naik dan naik terus di level yang memang Tuhan akan sediakan di dalam hidup kita. Jadi jangan sampai kita itu punya mental di dalam Tuhan, oh aku langsung pengennya di atas Tuhan, aku nggak pengen lewat di bawah. Artinya kita nggak punya yang namanya kerendahan hati di dalam hidup setiap kita gitu. Nah, di khotbah Pastor Berry juga memberikan salah satu contoh yang buat aku sangat bagus, yaitu di mana hari itu Bishop Dag hari itu harus memilih untuk menjadi full time, dan hari itu Bishop Dag dipercayakan hanya kelompok kecil. Di mana hari itu Bishop Dag berkhotbah di kelompok kecil, dan hari itu Bishop Dag berkata, kapan ada pertumbuhan di dalam kelompok ini? Tapi secara tidak langsung ada pertumbuhan, yaitu adalah pertumbuhan di mana ada kerendahan hati di dalam Bishop Dag, di mana itu pertumbuhan yang sangat mahal di dalam hidup setiap kita, dan itu yang harus kita pegang. Jadi dan kerendahan hati yang juga ada di dalam hidup kita adalah ketika kita itu mau namanya dididik oleh orang di atas kita. Itulah kerendahan hati yang harus kita alami. Dengan kita mau yang namanya dididik oleh orang atau leader di atas kita, kita akan yang namanya mengalami berkat ya, atau mengalami peninggian dari Tuhan. Jadi kita harus tahu bahwa upahnya kerendahan hati itu apa? Peninggian dari Tuhan. Itu yang harus kita tahu. Tapi kita gak bisa langsung minta upahnya. Kita harus melewati yang namanya kerendahan hati terlebih dahulu. Miliki hati yang mau berani dan percaya untuk yang namanya taruh semuanya di kaki Tuhan. Mau taruh semuanya di kaki Tuhan, memiliki kerendahan hati untuk dididik, untuk yang namanya percaya sama Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan greater thing di depan, di dalam hidup setiap kita. Jadi kerendahan hati itu bicara tentang ketika kita tahu apa yang berharga, kita taruh itu, kita ambil itu, kita bayar harga itu, dan kita berikan ke Tuhan. Itulah kerendahan hati. Jadi bukan lagi kita untuk misalnya saat teduh gitu ya, bicara tentang saat teduh. Oke, aku akan saat teduh ketika aku tahu scheduleku aku lihat dulu ya, cukup ada waktu kosong gak, ada waktu sisa gak buat Tuhan. Itu namanya bukan kerendahan hati, teman-teman. Tapi kerendahan hati itu ketika teman-teman memberikan your prime time, dengan kewarasan kita memberikan apa yang berharga untuk Tuhan. Itulah kerendahan hati, dimana kita taruh di bawah kaki Tuhan dengan hati yang percaya, dengan hati yang berani. Tuhan, aku percaya ketika aku melewati season ini, Tuhan punya greatest purpose di dalam hidupku. Ketika aku melewati masa atau fase tertentu, Tuhan punya yang namanya rencana yang jauh lebih indah. Itulah kerendahan hati yang harus kita miliki. Dengan kita memiliki kerendahan hati, aku percaya bahwa akan ada yang namanya pertumbuhan di dalam hidup kita. Bahkan bukan hanya pertumbuhan, tapi akan ada buah yang dihasilkan lewat hidup kita dari yang namanya kerendahan hati yang kita miliki. So I hope dari video ini bisa memberkati setiap teman-teman. God bless.